Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuryani dengan NIM A111210114. Dari kelas A, saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah Psikosastra. Dosen pengampu yaitu Ibu Ade Nurul Izati, G. Yotolemba, MPD. Video pembelajaran mengenai yang pertama teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Yang kedua teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud pencetus pertama teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut psikologi dalam alasannya adalah penerangan yang diberikan tidak hanya kepribadian yang tampak dari luar tetapi juga kepribadian yang terdapat di dalam diri individu yang sifatnya tidak disadari. Teori kepribadian dari Sigmund Freud ini disebut juga dengan teori psikoanalis. Kepribadian dan karakter seseorang merupakan hasil dari dinamika tiga komponen di alam bawah sadar. Yang pertama, ID adalah naluri yang menekankan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, seks, dan lain-lain. ID bertujuan untuk memenuhi hawa nafsunya tanpa mempedulikan apapun. Yang kedua, superego adalah molaritas yang terbentuk dari lingkungan, bisa jadi dari larangan orang tua, hukum-hukum, dan norma yang berlaku. Superego bertujuan untuk menaati peraturan. ID dan superego sering benturan karena tujuan ID dan superego berbeda, sehingga memunculkan konflik batin. Yang ketiga, untuk itulah ego muncul seperti hubungan antara ID dan superego. Ego berada di alam sadar dan tak sadar yang membantu manusia untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah. Bagian B, teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai manusia yang artinya manusia adalah makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas utama dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan dari sudut pengamat. Sebagai makhluk hidup, manusia dari dalam dirinya sendiri harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Hakikat kepribadian Abraham Maslow. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan peran lingkungan, Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Berdasarkan hakikat teori kepribadian yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori hierarki kebutuhan. Para psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai aktualisasi diri. Dinamika kepribadian Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya yang muncul. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah
kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan kontribusi terhadap survival. Yang terakhir, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi baik fisik maupun psikis.